Di video kali ini, saya akan mengupas tuntas alur cerita dari film Train to Busan 2 atau Peninsula. Film ini berasal dari Korea yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan sebuah wabah virus yang melanda negara Korea yang semua penduduknya berubah menjadi sebuah zombie. Dan singkatnya, film ini berfokus untuk memperlihatkan perjuangan dari sekelompok orang yang selamat dari wabah virus itu untuk menyelamatkan diri mereka. Penasaran dengan ceritanya? Mending kalian atur dah posisi mager kalian yang terbaik. Pastikan wifi tetangga kalian menyala, tuangkan kopinya, dan jangan lupa kalian seduh dulu. Yang terpenting kencangkan resleting si Joni agar tidak memberontak. Kalau sudah siap dan mantap, langsung saja kita mulai videonya. Film ini berawal dari adegan yang memperlihatkan pasca peristiwa Train to Busan. Dikisahkan seluruh semenanjung Korea sudah dijangkiti wabah zombie. Kondisi negara Korea juga sudah hancur akibat kekacauan yang terjadi saat zombie menyerang orang-orang yang masih hidup. Namun, setelah 4 tahun peristiwa itu berlalu, ternyata ada seorang tentara aktif yang bernama Jong-suk dan beberapa orang yang berhasil selamat dan melarikan diri dari Korea. 4 tahun pun berlalu. Di suatu hari, Jong-suk mendapat misi dari seseorang untuk kembali lagi ke Korea demi mengambil uang yang berada di dalam truk sebesar 20 juta dolar. Karena ini adalah misi yang sangat berbahaya, ia dijanjikan imbalan yang sangat besar, yaitu sekitar 2,5 juta dolar per orang. Jong-suk pun menyetujuinya dan berangkat menjalankan misi kembali ke semenanjung Korea bersama 3 rekannya. Sesampainya di Korea, kondisi Korea sudah sangat kacau dan bagaikan negara mati. Di sini, Jong-suk dan rekan-rekannya langsung bergegas mencari truk itu dengan menggunakan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, ada salah satu rekan Jong-suk yang melihat sebuah truk. Lalu Jong-suk turun untuk mengecek truk itu, dan ternyata truk itu bukanlah truk yang dimaksud. Jong-suk pun kembali ke mobil. Di saat ia mau kembali ke mobil, ia melihat sebuah gedung, dan di dalam gedung itu dipenuhi oleh zombie. Jong-suk pun bergegas kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Jong-suk dan rekan-rekannya itu menemukan truk yang dimaksud, tapi ternyata di sini tidak disadari oleh Jong-suk dan rekan-rekannya bahwa mereka sedang dipantau oleh seorang gadis dari kejauhan. Karena tidak menyadari hal itu, Jong-suk dan teman-temannya langsung mengecek truk itu. Dan benar saja, di dalam truk itu terdapat uang yang sangat banyak. Dan ketika mereka akan membawa truk itu, ternyata di dalam truk itu terdapat mayat yang sudah menjadi zombie. Melihat hal itu, salah satu rekan Jong-suk mau mengeluarkan mayat itu. Seketika, mayat itu berubah menjadi zombie dan mau menggigit rekan Jong-suk. Karena panik, rekan Jong-suk tidak sengaja menekan klakson dari truk itu. Dan seketika semua zombie pun mendatangi mereka dan mengejar mereka. Tapi di sini Jong-suk dan 3 rekannya itu berhasil kabur dari semua zombie yang mengejar mereka. Di sini, di saat mereka sudah berhasil lolos dari para zombie yang mengejarnya, mereka kira ini adalah misi yang sangat mudah, dan mereka pikir mereka akan semudah itu keluar dari Korea dan menjadi seorang jutawan sesampainya nanti di Hong Kong. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Tanpa mereka sadari, ternyata ada sekelompok orang yang mengejar mobil dan truk yang Jong-suk dan rekannya itu kendarai. Kelompok itu menembakkan flare dan kembang api atau semacamnya lah ya, yang membuat semua zombie mengejar mobil dan truk Jong-suk. Karena zombie itu terlalu banyak, akhirnya mobil dan truk Jong-suk mengalami kecelakaan karena menabrak zombie-zombie tersebut. Akhirnya, akibat kejadian itu, Jong-suk dan rekannya pun diserang oleh semua zombie tersebut. Di sini, di saat Jong-suk sudah kehabisan tenaga untuk melawan semua zombie itu, ada seorang gadis yang membawa mobil dan menyelamatkan Jong-suk. Dan di sisi lain, satu rekan Jong-suk berhasil sembunyi dari serangan zombie dengan masuk ke dalam bagian belakang dari truk yang mereka kendarai tadi.
Tapi di sini truk itu dibawa sekelompok orang yang bernama Unit 361 ke markasnya. Dan rekan Jonsuk itu pun terbawa oleh kelompok Unit 361 tanpa sepengetahuan mereka. Singkat cerita, Jonsuk berhasil kabur bersama gadis itu. Sesampainya di persembunyian gadis itu, Jonsuk diinterogasi oleh Mingjun. Mingjun adalah ibu dari gadis yang menyelamatkan Jonsuk. Di sini, Jonsuk menjelaskan bahwa ia berasal dari Hong Kong dan ia diberi tugas oleh seseorang untuk mengambil sebuah uang, dan ia akan kembali lagi ke Hong Kong jika ia sudah berhasil menemukan uang itu. Mendengar ucapan Jonsuk, Mingjun kembali lagi bertanya kepada Jonsuk, "Bagaimana kau keluar dari sini?" Jonsuk berkata ia bisa keluar kalau ia menghubungi bosnya menggunakan telepon satelit yang diberi oleh bosnya. Tapi di sini telepon satelit itu terbawa oleh truk yang diambil oleh kelompok Unit 631 yang diketuai oleh Sersan Huang. Lalu di sini Mingjun mengajak Jonsuk untuk menyelinap ke markas Unit 631 untuk mengambil telepon satelit itu agar mereka semua bisa kabur dari Korea menuju tempat yang lebih aman, yaitu Hong Kong. Jonsuk pun setuju dengan Mingjun. Scene pun berganti dan memperlihatkan truk yang dicuri oleh Unit 631 sudah sampai di markas mereka. Di sini alangkah kagetnya anggota Unit 631 karena pas mereka mau membuka truk itu, ada satu rekan Jonsuk yang masih hidup. Melihat hal itu, salah satu anggota Unit 631 langsung melamporkan informasi itu kepada Sersan Huang. Mendengar informasi itu, Sersan Huang langsung mengecek dan menyuruh anggotanya untuk membawa rekan Jonsuk itu yang tidak disebutkan namanya, sebut saja Sugiono. Mereka membawa Sugiono ke sebuah ruangan untuk dijadikan peserta arena, dan mereka membuka baju Sugiono dan membelok tubuhnya dengan nomor 61. Artinya, Sugiono adalah peserta dalam arena dengan nomor urut 61. Di sini, Sugiono dimasukkan ke sebuah ruangan yang mereka sebut ruangan itu sebagai arena. Di arena itu, Sugiono dan orang-orang lainnya yang menjadi peserta disuruh untuk bertahan hidup dari serangan zombie, dan itu dijadikan sebuah hiburan. Singkat cerita, di sisi lain, Mingjun dan Jonsuk sudah siap dengan rencananya, dan mereka bergegas menuju ke markas Unit 631. Sesampainya di markas Unit 631, Mingjun menyuruh kedua anaknya dan kakeknya untuk menunggunya di mobil, dan Mingjun masuk ke dalam markas Unit 631 bersama Jonsuk. Setelah Mingjun berhasil masuk ke dalam markas Unit 631, Mingjun menemukan truk yang dimaksud oleh Jonsuk, dan ia langsung masuk ke dalam truk itu untuk mencari sabun. Kok sabun sih? Maksud saya telepon satelit ya guys. Di sini Mingjun menemukan telepon satelit itu, tapi telepon satelit itu telah rusak dan tidak bisa digunakan. Di saat Mingjun kebingungan, di sini ada seseorang yang bernama prajurit Lim mengecek truk itu, dan Mingjun langsung menodong senjata ke prajurit Lim. Di sini, ketika Mingjun menodongkan senjatanya ke prajurit Lim, di situ terjadi perbacotan di antara keduanya, dan ternyata prajurit Lim juga ingin keluar dari markas Unit 631. Ya mungkin karena bosan lah lihat wajah si Sersan Huang yang kayak monyet. Ketika Mingjun dan prajurit Lim sedang adu bacot, di sini ada anggota Unit 631 yang melihat prajurit Lim, dan ia berkata, "Ngapain lu Lim di situ? Apa nggak pengen lihat hiburan di arena pertarungan antara manusia dengan zombie?" Lalu Mingjun memaksa prajurit Lim untuk menjawabnya, dan prajurit Lim menjawab, "Enggak bro, udah bosan gue liat pertarungan itu mulu. Pengen santai aja di sini, lihat-lihat truk aja bro." Lalu anggota Unit 631 itu pun pergi. Jonsuk yang penasaran dengan kata-kata dari anggota Unit 631 tentang arena, ia langsung masuk ke dalam ruangan arena, dan di situ Jonsuk kaget melihat rekannya yaitu Sugiono sedang berada di tengah-tengah arena yang dipenuhi oleh zombie. Jonsuk pun langsung menolong Sugiono.